Ya, Pak Darmawan sehat-sehat ya. Baik-baik saja. Nanti minta tolong didoain ya. Kesehatan sama Oh, selalu. Tadi kita pekerjaan doakan Pastor. juga. Ya, Pekerjaan. kita Terima kasih doakan banyak juga Pastor. tadi ya di dalam ibadah doa Ya. mujizat 1 jam tadi kita doakan juga. Ya, terima kasih banyak Pastor. Kita juga mendoakan teman-teman CLCC Ya, dan Pastor amin John. ya. Ya. Itu penting, saling mendoakan itu indah. Selamat malam Bu Rosalin. Nggak diangkat. Ya, selamat malam Pak Darmawan. Oh Nggak ya, diangkat Pak John. oh ya, ya biar aja. Kita langsung mulai aja. Ya, oke. Ya, silakan Bu Rosalin. Ya, sebentar. Iya. Oke, selamat malam, shalom Ya, shalom. semuanya. Haleluya. Amin. Praise God. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom LCC. Dan kita percaya Tuhan telah hadir di sini. Amin. Merawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Yes. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise God. Dan sekarang kami akan beritahukan tugas di hari ini. Yaitu, oh sudah ada. Ya. Yuk. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom, Rabu 9 Juni. Ini 5, Pak. Ya, benar. 9 Juni tahun 2024 dan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan 20 AM di Hong Kong dan 14 PM di Jerman atau Nederland. Satu host saya sendiri, Ibu Rosalin dari Surabaya, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA, dan doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Jaju dari Surabaya, dan 5 pengumuman oleh Ibu Lydia Eka ya Pak John tulisannya. Ya, Ibu Lydia Eka dari Surabaya, dan doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ketujuh selesai. So, mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan dan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu, menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi gembala kami Pastor John Sarbunan dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak John. Amin, praise God. Terima kasih Bro Salim. Ya, sama-sama Pak John. Oke, ya Pak Endro. Oke, Tuhan berkati. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, selamat malam Bu Jajuk. Ya, shalom Pak John. Shalom, Bu Jajuk di mana? Di rumah apa di Surabaya? Di rumah. Kemarin
Iya, Pak John kemarin telepon. Iya, benar sekali. Maaf Pak John, maaf lagi. Ya. Kemarin saya seminar itu pas Oke. waktu iya mau Baik. tahu aja. Ya. Iya, maaf Pak John Tuhan. ya. Ya, oke. Mari kita siapkan hati ya untuk kita akan memuji Tuhan di Amin. malam ini, dan semua mic dapat dimatikan dulu ya, supaya memperlancar ibadah kita di malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita akan pujian-pujian ini bersama-sama. Shalom Pak Pendeta. Ya, salam Bu Beli. Rindu untuk ada di Zoom, puji Tuhan malam Amin ini. ya. Iya. Puji Tuhan. Oke. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita. Ya, selamat malam Bu Yeti dan teman-teman semua. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi di hadapan Tuhan kita Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sama-sama angkat tangan Bapak Ibu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
Mari ibu-ibu yang wanita saja pujikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia. Dalam setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tangan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sambil kita angkat tangan kita, katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sekali lagi Bapak Ibu, angkat tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami bawa hati kami Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna, yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah memelihara kami. Di penghujung akhir tahun ini kami mau bersyukur di hadapan Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami angkat hati kami, katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bawa ucapan syukur, bawa pujian kita di hadapan Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sambil lambaikan tangan semua. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Beri sorak-sorai pujian kemuliaan bagi Yesus. Engkau memelihara hidup kami ya Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Untuk itu kami mau bersyukur memuji-Mu. Untuk itu kami mau bersorak-sorai karena kasih sayang-Mu. Amin. We want to going deeper in your presence, oh God. Kami rindu untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu. Rindu hadirat-Mu Tuhan. Diam di dalam kediaman-Mu. Rasakan kasih, anugerah, dan rahmat kasih sayang-Mu. Haleluya. Rindu hadirat-Mu. Dalam kediaman-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari tinggal di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ku menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu Yesus. Kau pribadi yang mengerti seluruh isi hatiku. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus. Kau layakkan ku melekat berdiam di hadirat-Mu, menikmati indahnya kemuliaan-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Semua yang rindu hadirat Tuhan, mari beri tepuk tangan, sorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan kita Yesus. Semua, haleluya. Katakan, rindu hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam kediaman-Mu Tuhan, lebih baik satu hari tinggal di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Sama-sama angkat tangan Bapak Ibu. Ku menyembah-Mu Yesus. Oh, ku menyembah-Mu Yesus. Kau pribadi yang mengerti seluruh isi hatiku. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus. Oh, layakkan ku melekat berdiam di hadirat-Mu, menikmati indahnya kemuliaan-Mu. Mau menyembah-Mu. Katakan, ku menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus. Amin. Kau pribadi yang mengerti seluruh isi hatiku. Tiada yang tersembunyi
Lambaikan tangan kita tinggi, katakan, ku menyembahmu, Yesus. Kau layakan ku melekat, berdiam di hadiratmu, menikmati indahnya kemuliaan-Mu. Ku menyembahmu, Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu. Ku menyembahmu, Yesus. Kau pribadi yang mengerti seluruh isi hatiku. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ku menyembahmu, sambil angkat tangan Bapak. Ku menyembahmu, Yesus. Kau layakan ku melekat, berdiam di hadirat-Mu, menikmati indahnya kemuliaan-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku menyembah-Mu. Kau menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Kau pribadi. Kau pribadi yang mengerti seluruh isi hatiku. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus. Menyembah-Mu, Yesus. Amin. Kau layakan ku melekat, berdiam di hadirat-Mu, menikmati indahnya kemuliaan-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus. Mari perlahan kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ku menyembah-Mu, sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Amin, amin. Kau pribadi yang mengerti seluruh isi hatiku. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Ku. Menyembah-Mu, haleluya. Lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan kita Yesus. Kau layakkan-Ku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Menikmati indahnya. Sekali lagi Bapak Ibu bisa lambaikan tanganmu. Menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Kau pribadi yang mengerti seluruh isi hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi di hadapan. Ku menyembah-Mu. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. We worship You, oh God. We worship You, Jesus. Layakan ku melekat. Amin. Menikmati indahnya kemuliaan-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Pribadi yang mengerti seluruh isi hatiku. Katakan, menikmati indahnya
sembah Yesus, tinggikan Yesus, muliakan Yesus. Kiramayata karana manamu. Haleluya. Ya Ramanata Kataraya Rana Maraya Nayana Nama Syakata Karaya Rana Mayarana Mayaraya Nalamana Syaraya Rata Karaya Rana Mayaraya Nalamayaraya Nalamayaraya Nalamana. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang disembah. Mari naikkan pujian kami rasakan hadirat. Lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus, lambai saudara. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari ucap syukur. Engkau baik di dalam hidup. Haleluya, praise God. Oke. Amin ya. Terima kasih buat hadirat Tuhan malam ini. Sungguh Darkspot membandel. kita akan berdoa bersama-sama malam ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oke, sahabat kita terkasih akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Ada di sana ibu kita, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Silakan Bu Weli berdoa Ya, terlebih dahulu. makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kasih kemurahan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami sekalian. Hari lepas hari, beristimewa di sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Secara khusus hamba bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan buat hamba. Karena beberapa hari yang lampau, hamba tidak dapat mengikuti Zoom karena gangguan HP hamba, tak namun karena kasih-Mu, kuasa-Mu yang telah menghamba dalam untuk HP yang boleh dapat dipakai lagi di dalamnya, hamba boleh persekutuan ini untuk memuji Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan di saat yang terindah nih, kami telah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Jonsar Bunan MA. Untuk itu Tuhan Yesus Engkau urapi, berkati, berikan hikmat, kuasa, pewahyuan bagi hamba-Mu, pengurapan bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata tentang kehendak-Mu lewat firman yang akan disampaikan buat kami semua. Amin. Menjadi berkat bagi kami, untuk kami melakukan sebagai pedoman dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini untuk mendengarkan suara-Mu. Urapi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami sekalian karena kami telah siap untuk mendengarkan bahkan melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun
yang sudah menaikkan doa ya, yang luar biasa dari kota Jayapura, Papua. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Dan firman Tuhan malam ini akan diperdengarkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Rosalind dari Jerman, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Hari Bapak Ibu, di hari Minggu tanggal 9 hari ini, memang ini hari spesial juga. Seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan, tepat hari ini berulang tahun ya. Kalau 2 hari yang lalu kan itu Ibu Nini Herawati. Beliau ada di luar negeri. Dan ibu yang berulang tahun di hari ini juga, Ibu Ruth Subrata, beliau ada di Jakarta ya. Oke, namun kita akan tetap mensyukuri kasih anugerah Tuhan, dan kita malam ini sudah tiba di serial yang ke-345. Haleluya. Dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani ya. Saudara-saudara, pastikan malam ini Tuhan ingin semua kita yang hadir memiliki kedewasaan rohani ya. Jadi orang-orang yang punya kedewasaan rohani itu orang-orang yang punya panca indera yang sudah terlatih. Baik indera untuk melihat, mendengar, merasakan, memahami, mengerti, dan juga membau, Bapak Ibu sekalian ya. Itu orang yang memiliki kedewasaan rohani terlihat dari bagaimana cara dia bersikap, dia berkata-kata, cara dia bertindak ya. Oke. Dan untuk memahami rahasia ilahi ini, mari kita akan lihat nats Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ibu Rosalind, saya cek dulu apakah di sana mic-nya stabil kah? Aman? Oke. Baik, mungkin sambil menunggu ya, Ibu Rosalind mic-nya stabil, Ibu Jajuk bisa membantu ya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita 1 Korintus 13 ayat 11 ya. Ya, tema kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Amin ya. Saudara-saudara, jadi kedewasaan rohani itu beda dengan sifat kekanak-kanakan ya. Dan ini yang Paulus alami secara jasmani ya, secara lahiriah. Dia berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak ya. Jadi itu ada memang sifat kanak-kanak itu baik dalam hal dia berkata-kata, kemudian dia mulai merasakan, dia mulai berpikir ya, saudaraku. Namun lihat ya, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu ya. Malam ini Tuhan ingin semua kita yang ingin menjadi dewasa rohani, ya, kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani, kita perlu mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan sifat kanak-kanak itu, ya. Sifat kanak-kanak itu, Bapak Ibu sekalian, itu sifat dari orang-orang duniawi, saudaraku ya, orang-orang duniawi yang hanya mementingkan egonya, kepentingannya sendiri dibanding dengan kepentingan Tuhan. Kalau orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani itu, dia lebih mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingannya, ya. Tapi kalau orang yang tidak dewasa rohani, masih kanak-kanak, dia lebih suka mementingkan kepentingan dirinya sendiri, yaitu kanak-kanak, karena egonya masih tinggi. Tapi orang-orang yang sudah dewasa rohani, memiliki kedewasaan rohani, mereka tuh lebih banyak, ya. Mereka lebih banyak mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup mereka. Oke, mari kita akan lihat next akan bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan rohani. Ya, tanda dari kedewasaan rohani itu dia meninggalkan sifat kanak-kanak. Untuk apa? Agar dia dapat menerima apa, saudaraku? Dia menerima pertumbuhan iman yang sesuai dan kemudian menuju kepada kedewasaan rohani dalam dirinya, ya. Saudara, itu prosesnya demikian. Dan untuk itu kita dapat mempelajarinya di dalam 1 Korintus
pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya saudaraku. Kita malam ini sudah masuk di 1 Korintus pasal 3. Tadi pagi kita baru menyelesaikan 1 Korintus pasal yang kedua ya. Dan mari kita akan lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dari ayat-ayat ini akan sangat membuat kita benar-benar bersukacita, akan membuat hati kita damai, hati kita tenang, hati kita sentosa, sejahtera, hati kita penuh bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3, akan kita temukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti, katakan mengerti. Karena di luar sana banyak sekali orang percaya yang tidak mengerti. Betul mereka Kristen, betul mereka ada di gereja ya. Bahkan mereka sudah terdaftar dalam salah satu gereja, bahkan ikut melayani. Namun banyak dari mereka tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah di dalam kedewasaan rohani ya. Namun kita semua yang ada di dalam ibadah gereja CLCC ini, Tuhan ingin kita memiliki kedewasaan rohani di dalam diri kita masing-masing. Katakan amin ya. Mari kita akan lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani itu siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saku? Ini dia. Orang dewasa rohani itu dia bisa menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Dia menyesuaikan tingkatan pertumbuhan kedewasaannya melalui cara dia berbicara ya. Jadi ketika dia berbicara kepada kanak-kanak, nah dia bisa menyesuaikan dengan tingkat kanak-kanak. Kalau dia berbicara dengan orang dewasa, dia bisa menyesuaikan dengan tingkat orang dewasa ya. Itu memang sudah beda. Kita berkomunikasi dengan kanak-kanak, kita berbeda dengan kita berkomunikasi dengan orang dewasa ya, itu beda saudaraku. Oke, mari kita lihat, maka perlu kita menyesuaikan tingkatan pertumbuhan kedewasaan ini ya, melalui cara dia berbicara. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Ya, dalam 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Amin. Amin ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu. Siapa kamu ini? Orang-orang masih manusia duniawi ya, seperti dengan manusia rohani ya. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa. Jadi manusia duniawi itu belum dewasa, saudaraku ya, dalam Kristus. Namun manusia rohani itu dia dewasa, saudaraku. Jadi ngomong apapun tentang firman, dia nangkap, dia ngerti akan apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam hidupnya dia ngerti. Tapi kalau ngomong dengan orang duniawi, manusia duniawi, ini yang nggak dewasa rohani itu seringkali saudaraku nggak nyambung saudaraku ya, nggak nyambung. Saya banyak kali temukan orang-orang seperti ini saudaraku. Kita ngomong A, dia tanggapi B saudaraku. Jadi nggak nyambung. Kenapa? Maka Yesus bilang kepada mereka, saudaraku, orang-orang yang manusia duniawi ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, orang bodoh bukan karena dia nggak bisa baca huruf, bukan karena dia nggak bisa menghitung dengan baik. Orang bodoh itu karena dia nggak mengerti kehendak Allah. Bagaimana dia bisa mengerti kehendak Allah? Alkitab nggak pernah dia baca, Alkitab nggak pernah dia buka, Alkitab nggak pernah dia dengar, dia perhatikan, nggak pernah dia teliti dengan baik. Nah, itulah sebabnya mereka menjadi orang-orang yang bodoh, saudaraku. Betul secara akademisi mereka pintar, mereka jenius, ya, mereka brilian, mereka orang yang pandai secara duniawi, mereka punya hikmat dunia. Tapi tahukah saudara, hikmat dunia seringkali menyesatkan orang, saudaraku ya. Tapi kalau hikmat Allah yang datang dari firman itu menuntun orang kepada kebenaran, katakan amin. Dan kebenaran akan membebaskan orang dari segala belenggu-belenggu ya. Orang pintar, tapi kalau dia nggak mengerti kehendak Allah itu bodoh di hadapan Tuhan ya. Sebaliknya orang bodoh menurut ukuran dunia, tapi karena dia mengerti kehendak Allah itu orang yang berhikmat. Katakan amin ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Dari yang pertama ini menyesuaikan. Nah, sekarang yang kedua,
Kita lihat ciri dari orang yang dewasa rohani, ya, kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani, siapa dia, saudaraku? Yang kedua, dia adalah orang yang menerima. Menerima apa, saudaraku? Dia menerima makanan yang keras, ya. Makanan yang keras ini bukan susu lagi yang diberikan kepada dia, karena susu ini hanya diberikan kepada bayi. Tapi orang yang dewasa itu diberi makanan yang keras, saudaraku, ya. Sebagai apa? Sebagai latihan untuk apa? Rohaninya bertumbuh, untuk pertumbuhan rohani. Kita lihat ya, 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Ya, 1 Korintus 3 ayat 2. Susukah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, Amin. 2 kali disebutkan dalam ayat ini, sebab kamu belum dapat menerimanya. Diulangi lagi, dan sekarang kamu belum dapat Dan menerimanya. sekarang. Kenapa? Karena masih levelnya kanak-kanak. Masih keduniawian, saku, manusia duniawi, saku, ya, yang masih punya ego, lebih suka mengikuti kesenangan dirinya sendiri ketimbang dia mengikuti kesenangannya Tuhan. Orang-orang yang punya level rohani yang dewasa, dia lebih memilih untuk menyenangkan Tuhan ketimbang dia menyenangkan diri sendiri. Apakah gak boleh menyenangkan diri sendiri? Boleh. Tetapi kalau engkau menyenangkan dirimu sendiri terlalu berlebihan, ketimbang dengan engkau menyenangkan hati Tuhan, hati-hati, saudaraku, ya. Itu tanda-tanda orang mulai mengalami kemunduran rohani. Orang yang mulai mengalami tanda-tanda dia mulai jauh dari Tuhan. Saudara masih ingat ya? Anda ingat ada si bungsu dan si sulung, ya, saudara. Betul, si bungsunya terhilang. Jauh dari rumah bapak, saudaraku, ya. Dia hidup foya-foya, dia melakukan banyak hal yang menyakiti bapak, saudaraku. Tapi ketika dia sadar, dia bertobat, dia pulang, bapaknya sambut dia dengan pelukan yang begitu indah sekali, dan diganti baju yang sudah berbau, ya, saudaraku, yang aromanya tidak sedap, karena dia bekerja di kandang babi, saudaraku, ya, tahu baunya itu pasti nano-nano, saudaraku. Dan akhirnya disuruh ganti jubah yang lama, dikasih jubah yang baru, dibikinkan pesta, dikasih cincin, wow. Datanglah abangnya, kokonya, masnya ini, kakaknya, si sulung. Dia lihat, loh, ini kok hari ini kok beda, ada acara apa ini? Orang-orang bilang adikmu yang hilang, dia sudah pulang kembali dan bapakmu buat pesta. Waduh, si sulung marah-marah, dia protes, ya. Dia bilang, bapak ini aku sudah sekian lama bekerja ikut bapak nggak pernah melakukan pesta seperti ini. Saudara terkasih Tuhan, dan apa yang terjadi? Bapaknya bilang, anakku, bukankah apa yang bapak punya kamu punya juga? Saudara-saudara, jadi ini salah siapa? Apakah salah si bapak? Tidak. Salahnya si sulung. Si sulung betul, dia tinggal di rumah bapak, tapi dia tidak mengerti hak-hak dia sebagai anak yang sulung. Ya, beda dengan si adik. Adiknya ini kelihatannya kurang ajar, dia suka boros harta bapaknya, tapi dia sadar, dia bertobat. Ya, dari dua orang ini sudah lihat mana yang dewasa rohani. Kalau menurut saya itu yang si adik itu dia dewasa rohani, dia sadar, dia bertobat. Tapi kakaknya ini nggak sadar, nggak mengerti hak dia sebagai anak di dalam rumah Bapa. Ya, ada banyak orang Kristen seperti itu, saudaraku. Mereka tidak mengerti akan hidup mereka ini di hadapan Tuhan. Ya, karena itu Tuhan mau, saudara, malam ini kita menerima makanan keras. Ya, jangan cuma mau menerima makanan yang lembut-lembut seperti susu. Susu itu untuk bayi. Bayi itu, saudaraku, ya, orang-orang yang masih baru, saudaraku. Tapi orang-orang yang sudah lama itu mereka makanannya sudah bukan susu lagi, tapi makanannya adalah makanan keras, ya. Oke, mari kita lihat, saudaraku, dari poin ini yang kedua menerima, sekarang yang ketiga kita lihat, ya. Yang ketiga, ciri dari orang yang dewasa rohani siapa dia? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang menolak. Menolak apa, saudaraku? Dia menolak manusia duniawi. Nah, manusia duniawi ini kenapa manusia duniawi disebut manusia duniawi? Karena apa? Ada iri hati dan perselisihan dunia. Nah, lihat ya. Jadi kalau orang iri hati, orang suka berselisih, itu tanda apa? Dia orang dewasa rohani? Tidak. Itu tandanya masih anak-anak, ya. Masih duniawi. Dia masih suka mementingkan diri sendiri. Yang penting aku.
Untuk lu mau mati ke mau hidup nggak urusan ya. Itu orang duniawi seperti itu ya. Oke, kita lihat 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan yang ketiga untuk kita bisa memahami ciri dari manusia rohani itu, dia menolak apa? Dia menolak manusia duniawi. Kenapa dia menolak manusia duniawi? Karena manusia duniawi ini lebih condong mengikuti yang adanya iri hati di hatinya, ya. Dan kemudian dia suka menimbulkan perselisihan. Itu manusia duniawi, saudaraku. Tapi kan manusia yang dewasa, rohaninya dewasa, dia nggak suka punya iri hati, dia nggak suka punya perselisihan. Katakan amin ya. Dia lebih banyak penuh dengan kasih dan pengampunan. Itu manusia yang rohani. Oke, dari 3 rahasia iman ini, Bapak Ibu, kita akan melihat sekarang apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya, ini kita lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memiliki kedewasaan rohani yang menuntun belum dewasa ya, ini maksudnya ya gitu ya. Coba kita lihat ya, dia menuntun orang yang belum dewasa. Jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia dewasa rohani. Nah, karena dia dewasa rohani ini, dia menuntun orang yang belum dewasa ya, itu maksudnya. Jadi kalau orang sudah dewasa bisa menuntun yang belum dewasa, saudara. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 3 ayat 1. Ya, dalam 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Yang Amin. belum dewasa dalam Kristus harus dituntun oleh mereka yang sudah dewasa dalam Kristus ya. Seperti itu. Dengan engkau mempelajari firman Tuhan semakin lama, semakin indah, semakin dalam, membuat rohanimu bertumbuh jadi dewasa. Dan Tuhan akan pakai saudara-saudara untuk menuntun orang-orang yang belum dewasa, yang masih kekanak-kanak ini. Banyak sekali di luar sana, saudaraku ya. Maka itu Bapak Ibu kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Dengan apa, saudaraku? Dengan berurutan supaya kita bisa mengerti, nggak lompat sana, nggak lompat sini, akhirnya kita jadi bingung, saudaraku. Ini khotbahnya, pengajarannya bawa kita kemana? Jadi membingungkan, jadi tidak terarah ya, saudaraku. Tapi kalau kita di dalam ibadah gereja Celsis itu terarah sekali. Karena kita udah tahu, kita bicara 1 tahun ini tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu macam-macam. Ya, di dalam apa, di dalam apa, di dalam apa. Nah, malam ini kita bahas kemuliaan Allah di dalam kedewasaan rohani. Ya, jadi orang dewasa rohani dia menuntun tugas dia, menuntun orang yang belum dewasa. Dewasa rohani. Berapa banyak saudara yang siap menuntun orang-orang yang belum dewasa rohani malam ini? Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, aku berdoa supaya Tuhan pakai mereka yang dewasa rohani, Tuhan pakai mereka menjadi alat menuntun orang-orang yang belum dewasa. Dalam nama Yesus. Dan mereka yang belum dewasa juga dapatkan, oh Tuhan, anugerah Tuhan seperti saudara-saudara malam ini. Haleluya, katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ya. Ini dia. Yang kedua, bagi orang percaya, haleluya, yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi dewasa rohani. Dan orang dewasa rohani itu makanannya makanan keras, bukan susu ya. Kalau dia minum susu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan bisa kenyang ya. Mungkin dia akan juga murus-murus karena banyak minum susu ya. Maka itu perlu diimbangi dengan makanan keras. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 2. Ya, 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah aku kuberikan kepadamu, bukankah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, Amin. itu bagi orang duniawi yang belum dewasa rohaninya karena mereka belum siap ya, belum dapat menerimanya. Tapi kita semua orang-orang percaya yang taat pada firman,
Kita ini dewasa rohani dan kita sudah siap ya dengan makanan yang keras. Makanan keras itu untuk orang dewasa. Jadi khotbah yang keras, teguran yang keras itu membuat kita nggak akan mudah, saudaraku ya. Nggak akan mudah tersinggung, nggak akan mudah marah, nggak akan mudah ngamuk. Kenapa? Karena memang makanan keras untuk orang dewasa. Tapi kalau masih bayi rohani ya, dewasa belum dewasa rohani itu mudah tersinggung ya. Banyak dari mereka akhirnya apa, saudaraku, meninggalkan Tuhan dan berkata nggak usah Yesus-Yesusan, nggak usah gereja-gerejoan. Itu orang yang nggak dewasa rohani. Amin, saudaraku ya. Nah, hari ini kita belajar saudara-saudara menjadi pribadi yang dewasa itu penting. Nah, kita lihat yang ketiga yang terakhir, saudara-saudaraku. Oke, perhatikan ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi manusia rohani, ya, bukan duniawi, ya. Karena manusia duniawi dia hanya terbatas. Dia hanya bisa menilai hal-hal yang duniawi, hal-hal yang lahiriah, yang jasmani aja. Tapi untuk masuk kepada wilayah yang ilahi, kepada roh, ya, hal-hal yang rohani, hal-hal yang surgawi, dia nggak nangkap, nggak bisa nyampai di situ. Karena memang belum waktunya, saudaraku. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi manusia rohani ya, bukan manusia duniawi. Dan kita lihat ayatnya 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ya, silakan Bu Jajuk, mic bisa dibuka. Maaf aja. Ya, 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Amin. Jadi kita memposisikan diri kita di mana? Kita mau menjadi manusia rohani atau manusia duniawi. Pastikan malam ini kita semua orang percaya taat pada firman, kita menjadi manusia rohani. Bilang manusia rohani. Itu manusia yang dewasa rohani ya, bukan manusia duniawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus ya di hadapan Tuhan. Sebelum nanti kembali kepada host kita Ibu Rosalin, saudara pegang anggur di tangan kanan saudara-saudara. Bila mana ada sesuatu yang benar-benar saudara merasa ada sesuatu yang salah, saudara-saudara mari malam ini minta Tuhan berikan saudara pengampunan, minta Tuhan berikan saudara belas kasihan, dan percaya melalui perjamuan kudus ini, saudara dan saya dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya ya. Mari saudara, kita akan pegang roti di tangan kanan kita pada malam hari ini, imani bahwa ini bukan roti biasa. Ini adalah tubuh dari Kristus sendiri. Haleluya. Oke, mari pegang roti di tangan kanan kita semuanya. Haleluya. Bapa, Engkau melihat semua anakmu, umatmu malam hari ini. Ketika mereka di dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam mengalami beban berat, mereka mengalami berbagai macam keadaan yang buruk, Tuhan mari. Kau menjamah mereka ya Tuhan. Dan biarlah malam ini lewat perjamuan kudus kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan roti yang kami pegang di tangan kanan kami ini, mari Bapak Ibu, imani, angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara ya. Oh, Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga yang memberikan kehidupan. Kepada siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, ia mempunyai hidup yang kekal karena tubuhku adalah benar-benar makanan. Ya, roti ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudara-saudara. Haleluya. Pegang anggur di tangan kanan saudara-saudara. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada kekuatan, ada kemenangan, ada pemulihan. Dan darah Yesus ini telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga engkau tidak perlu takluk lagi kepada maut dan kerajaan maut. Dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudusnya sehingga engkau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah saudaraku, imani, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Praise God. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini haleluya akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim dari Kota Medan. Dan nanti kembali kepada host kita malam ini Ibu Rosalin. Ya, Pak Frans Anggi sudah bersama kita ya. Ya, Pak Darmawan Lim, apakah ada di sana? Haleluya. Baru pulang dari kuburan, Saudara. Oke, ya, Ya. puji Tuhan ya, semua lancar. Ya, Pak Frans, Tuhan berkati ya, semangat. Ya, silakan Pak Darmawan Lim. Ya, salam Pastor John, salam Ya, teman-teman shalom. semuanya. Ya, Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami dengan kerendahan hati berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, dan malam hari ini kami bisa mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Pastor John Sargon. Tuhan berkati kami semua mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan senantiasa menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami. Bapa, malam hari ini Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, bimbing, dan tuntun kami, agar kami belajar Tuhan, taat dan setia kepada firman-Mu. Kami belajar Bapa, mampukan kami Roh Kudus, tuntun kami untuk mengerti kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. haleluya. Amin. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim dan Ibu Hana Nova. Terima kasih Pastor John. Sama-sama, praise God. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Baik, bisa dibuka Bu Rosalin. Oh, haleluya. Mungkin masalah signal ya di sana. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menaikkan doa profetik, dan doa profetik akan dinaikkan oleh petugas malam hari ini. Dipersilakan yang bertugas menaikkan doa profetik. Siapa? Langsung buka mic. Saya Pak John. Ya, silakan Bu Jajuk. Ada. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami Yes. gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Yes. Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, Yes, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Yes. Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua Yes. lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC.
I I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amin. Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Haleluya. Ya, Amin. terima kasih, Pak John. Sama-sama. Selanjutnya, mari kita mengikuti info pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka, akan memberitahukan apa saja yang kita akan dengar malam ini. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, praise Ya, God. selamat malam semua. Ya, Cik Fung, selamat malam. Ya, untuk pengumuman atau info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu sudah berjalan, bukan hari Sabtu 22 ya, Bu, Pak lanjut, John. Bu, lanjut aja, Bu, lanjut. Ini yang akan Bukan datang. 28 ya Pak John, jadinya 22. Oh, 28 ya. 28 Iya. di tempat siapa? Bu Linda Effendi. Oh, boleh. Oke, ya, baik. Nah. Ya. Ini 22. Oke, Nggak tahu, ya. terserah Pak John. Cuma Oke. kalau saya lihat soalnya 22 saya ada. Nggak bisa, Oke, 28 Pak John. Ya. Iya. Pukul 10 bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 86, Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Nini Sulistyawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday. Pak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 9 Juni Ibu Ruth Dewi Subrata Jakarta. 16 Juni Bapak Yeremia dari Sidoarjo. 25 Juni Ibu Shirley Tikualu dari Jerman, putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rus. 28 Juni HUT pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley, Jerman. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha.
Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya. Oke, Terima selanjutnya kembali kasih kepada kepada host Ibu kita. Lydia Eka. Ya, terima kasih kepada Ibu Lydia Eka yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita. Silakan Pastor John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa dan Bapak Ibu semua yang hadir malam ini. Bila mana ada permohonan doa yang mau disampaikan langsung bisa open mic ya, atau bisa tulis di layar monitor, bisa langsung ketik ya dan kirim ke depan. Oke, Pak Frans silakan. Ya, saya seperti biasa pergumulan untuk kesehatan Ya. dan pekerjaan yang sedang diterapkan. Berdoakan untuk saya punya ponakan-ponakan yang lagi sedang berduka, Pak John. Iya. Nama-nama mereka Grace, Hizkia, Inai sama Intan, Pak. Oke, Grace, Hizkia, Inai, dan Intan ya. Ya. Oke. Doakan kesehatan saya, Pak John. Siap, Pak Frans Sangki. Doakan. Oke, yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Pak Pendeta. Ya, Bu Weli. Ucap syukur untuk jawaban doa untuk Aldri. Ya. Boleh simpan Tuhan untuk nanti bisa pindah. Ya. Puji Tuhan ya. Ya, prosesnya nanti hari Rabu mamanya ke kepala sekolah lagi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Amin, amin. Oke, kita akan doakan. Ucap syukur bahwa Tuhan mendengarkan doa kita semua ya. Oke, Bu Yeti, Amin. kita doakan juga untuk program penawaran batu bara dan ya Pak John untuk solar dan sandal bara. kesehatan ya. Ya, sepatu Bokoroko. Kokoroko. Kokoroko, oke. Kalau orang Ambon bilang kukuruyu. Kalau rokok-rokok itu isap rokok, Pak John. Oh. Kokoroko. Oke, kesehatan ya, supaya sehat, yang rokok pun tidak jadi rokok lagi ya. Yang ada cuma Roh Kudus saja. Oke. Ya. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Mari saudara terkasih Tuhan. Oke. Saudara ini percaya bahwa Tuhan kita ke level yang lebih tinggi lagi untuk mengalami pertumbuhan rohani yang lebih besar. Kalau kau percaya malam ini ada kuasa yang besar yang akan dicurahkan dalam kehidupan saudara saya. Sekarang letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan letakkan tangan kananmu di depan layar monitor. Imani ketika engkau letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Imani itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri yang sedang menjamah engkau. Tangan yang berlubang paku yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia sedang memegang menjamah engkau malam ini. Dan ketika engkau ulurkan tangan kanan di depan layar monitor, itu imani seperti seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata kepada Yesus, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan dia merasakan ada kuasa Tuhan. Yesus merasakan juga ada tenaga yang keluar dari dirinya dan masuk kepada wanita yang menjamah Yesus. Mari saudara, arahkan tanganmu di depan layar monitor, tangan kananmu dan tangan kirimu kau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Dan imani kalau saudara juga punya cucu atau anak atau menantu atau mertua atau orang-orang yang kau kasihi, engkau merasa tubuhnya dia itu sakit di bagian mana, engkau bisa mewakili dia malam hari ini. Amin. Mari terima sekarang ketika saya menyebutkan nama saudara satu persatu secara serempak, imani bahwa kuasa Tuhan sedang mendatangi engkau malam hari ini. Haleluya. Ibu Jacu, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas juga keluarga besar Kuswandi, di bagian mata, di mana engkau meletakkan tangan, di bagian hidung, di bagian manapun
ketika tanganmu menjamah itu adalah tangan Tuhan sendiri yang menjamah bagian tubuhmu. Dalam nama Yesus, terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Rosalin, Pak Bruri, Ibu Sandra di Jerman, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus, untuk persiapan pernikahan Ibu Shirley, semuanya berjalan lancar, semua dipersiapkan dengan baik, semua mau menjadi sukses dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, penjualan tanah juga Tuhan siapkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Semua dilancarkan, dimudahkan, tidak ada lagi pembangkangan, tidak ada lagi pembelotan, tidak ada lagi penghambat, penghalang, rintangan, sudah dipatahkan, hancurkan oleh kematian Yesus. Engkau terima anugerah yang besar. Dalam nama Yesus, Ibu Yeti, Engkau bersama dengan semua anak mantu cucumu dan menjamah menyembuhkan engkau malam ini di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukubun, engkau terima dalam nama Yesus. Bersama keluarga besar Hukubun De Fretes yang ada di Jayapura, Papua, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Atas Pak Wahyu, Ibu Sina, atas Ibu Erna, Ibu Erni, Pak John Hukubun, Pak Stephen De Fretes, atas cucu-cucunya Aldo, Aldri, Nito Rusu, Yuli, Aren, Arsenio, Tuhan jamaah dalam nama Yesus. Terima kasih. Bukan syukur buat Aldrik juga akan diproses dan dia akan diterima di sekolah yang baru, semua dilancarkan. Aku berkata malam ini jantungmu tidak akan lagi terganggu. Jantungmu sehat, pulih, kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Juga bagian kaki tidak akan lagi bengkak. Sudah Tuhan sembuhkan kau. Pada Armani, Tuhan penyembuhmu. Terima aliran kesembuhan mengalir atasmu untuk engkau bersama dengan istrimu, Hananova. Tuhan pulihkan, Tuhan menjamah rahimnya, kandungannya. Aku berkata dalam nama Yesus. Aku ucapkan shalom bersama dengan anak-anak Tuhan malam ini. Seperti Elizabeth ketika mendengarkan shalom dari Maria. Ada bayi di dalam rahimnya melonjak. Ada kehidupan yang akan meresponi kekuatan kuasa Tuhan datang atasmu. Dan juga untuk keponakanmu dalam nama Yesus, anak Mora Siahan disembuhkan, dipulihkan dari autoimun. Kuasa Tuhan bekerja melebihi sel darah B dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk anak Mora ini. Terima kasih untuk Ibu Lydia Eka. Kau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu bersama dengan suami anak cucumu di dalam nama Yesus. Sembuh, sehat, pulih, kuat, berkemenangan malam ini dalam nama Yesus. Untuk Cifung, untuk Pak Hendro, untuk Ibu Marta, untuk Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu malam ini di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Tidak ada penyakit-penyakit apapun yang menakutkan, mengkhawatirkan, tidak akan ada lagi dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka. Oh Tuhan, untuk saudara-saudara Inai dan juga saudara-saudara laki dan perempuan, Tuhan hiburkan ketika mereka mengalami kedukaan. Hizkia, si Intan sama Grace. Hizkia, Intan, Grace sama Inai, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhanlah penghiburmu, Roh Kudus datang, Roh penghibur menghibur engkau yang berkesusahan oleh karena saudara, kerabat, orang tua yang dipanggil Tuhan hari ini. Tuhan sudah berikan dia tempat yang terbaik di sorga. Dia sudah terima keselamatan dan anak-anak yang masih di bumi. Tuhan hiburkan Hizkia, Tuhan hiburkan Inai, Tuhan hiburkan Tuhan Grace dalam Intan juga Tuhan hiburkan mereka semua, dan kami percaya engkau menjadi Bapa, menjadi ibu bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tua. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan. Mari Tuhan sembuhkan juga Cilinda Effendi, sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan Pastor Cornelius Ismail, sembuhkan juga mamanya Yosin dalam nama Yesus. Sembuhkan juga saat ini Ciing bersama dengan anak mantu cucu besannya, disembuhkan Tuhan juga dalam nama Yesus. Terima kasih. Sembuhkan juga Ci Erna. Oh Tuhan, sembuhkan dia. Juga sembuhkan juga ya Tuhan mertuanya Ibu Nora bersama suaminya, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan menjamah calon menantunya Tuhan. Kami doakan Alin dalam nama Yesus. Oh dia lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Kami doakan juga Ibu Lopiun, Mama Cisiane, Tuhan jamah dan selamatkan dia dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Dan juga untuk Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyarejo, Tuhan selamatkan hidupnya. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kita semua malam ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan curahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Fransaki, ya Bu Weli, Bu Doanya, Yeti, pelayanannya berkati. Pak Fransaki, Bu Lydia Eka, ya. Saya minta maaf, Pak John. Pastor John. Oke, Isi, sip, Brother ya. Kawan, Oke, Salam. kawan, berkati ya. Itu Sip, Pak Frans. Iya, yuk, Pak Wandi. Pak Frans Andi. Jumpa besok pagi. Rosalie. Ya, jangan lupa besok pagi teman-teman ya. Tuhan. Semangat, semangat. Besok Semangat. pagi, Selamat malam. semangat. Shalom buat Ya. semua. Terima Itu berkat besok pagi. Ibu. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin ya. Semangat ya, Bu Amin. ya. Iya, Jadi- semangat Pak Frans. Semangat ya. Semangat Ya. besok pagi. Lagi. Ya, Mata Pak satu Frans. 1000. Amin. Terima kasih, Tuhan Pak berkati John. ya. Ya, Tuhan berkati selamat Jaju. istirahat. Mari, Pak John. Untuk solar, untuk batu bara dilancarkan ya. Ya, Untuk terima pokok-pokok kasih juga Pak John. dilancarkan. Doakan Oke. terus Pak John. Ya, koko rokok ya dilancarkan. Iya, boko-roko. Saya tunggu bahannya, Pak John. Ya, oke sip. Pasti saya kirim. Mantap. Ya. Iya. Cipung, Terima Tuhan berkati kasih. Ya, mari, Cipung. Pak John. Amin. Ya, salam buat semua di rumah Cipung. Bro Salin, salam buat Pak Ria. Terima kasih Pak John. Semuanya. Selamat istirahat. Selamat istirahat ya. Bye Terima kasih, Pak bye. John. Bye-bye, Linda Eka. Tuhan berkati. Selamat Amin. istirahat. Sampai jumpa besok pagi. Jumpa besok pagi. Bye bye. Bejaju. Bye. Tuhan berkati ya. Nah, oke. Salam. Oh ya, Bu Jaju. Salam. Nanti tolong sampaikan buat Ferry dan Lastri kalau mereka mau dibaptis, nanti sama-sama dengan satu pasangan yang nanti mau menikah di gereja CLCC bulan depan ya. Mereka akan bulan dibaptis. Nah, nanti sama-sama dengan anaknya Angel dan Handi yang mau dibaptis juga ya. Supaya biar kalau saya turun ke Surabaya satu kali gitu ya. Tidak bolak-balik ya, supaya tidak terlalu lama. Nanti yang nunggu lama kasihan gitu. Ya, dan nanti sampaikan ke Ferry dan Lastri ya. Supaya mereka siap-siap. Oke, Tuhan berkati Bro Salim, Ya. Bu Yeti. Ya, terima kasih, Pak semuanya. John. Cipu. Terima kasih. Ya, God bless you Pak Frans Angki. Selamat Salam. malam. Bye. Amin. Bye.